Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Girioso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 2 Girioso ini dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa selawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari yang mulia nanti. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk membantu saya melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti kita akan mempelajari tentang apa itu budaya positif, kemudian realisasinya kalau di sekolah nanti seperti apa. Nanti kita akan belajar bersama, berbagi ilmu bersama. Mudah-mudahan nanti semuanya ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, untuk membuat konsentrasi kita berada di tempat ini, mengumpulkan ya mindfulness kita supaya kita betul-betul antara hati, jiwa dan pikiran kita berkumpul di sini. Saya akan memberikan beberapa permainan di sini. Nanti permainannya adalah tebak gambar. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa perhatikan kira-kira nanti gambar yang ada itu apa. Terus kalau itu dibuat kata itu apa jadinya? Bisa nggih? Nah, nanti supaya belajar berkonsentrasi dulu. Kalau kita sudah nanti konsentrasinya terpusat, baru kita mulai ke materi. Monggo Pak Wahyu lanjut. Coba kalau misalnya kita melihat gambar seperti ini, coba siapa yang bisa menebak? Kira-kira ini apa? Kata yang tepat untuk gambar ini apa? Rumah. Ya, betul sekali. Ada rumah, ada tangga. Jadi kata yang tepat adalah rumah tangga. Berarti konsentrasi ya. Lanjut Pak Wahyu. Gambar berikutnya. Nah, coba perhatikan gambarnya. Kira-kira siapa yang tahu kira-kira kata yang tepat apa ini? Ya, betul. Ada gambar tangan, kemudian ada kesemutan. Okay. Nah, lanjut lagi Pak Wahyu. Coba kalau misalnya gambarnya seperti ini, kira-kira apa ini kata yang tepat? Rumput kering. Ya, rumput kering. Gambar rumput ditambah tinju. Jadi rumput kering. Lagi gambar berikutnya. Coba kita lihat kalau ini kira-kira apa? Ya, ada gambar hidung, ada gambar orang berenang. Hidup senang ya, jadi hidup NG-nya diganti P, renang R-nya diganti S, jadinya hidup senang. Mudah-mudahan kita semua selalu hidup senang dan bahagia. Oke, lanjut lagi, coba masih ada gambar ini. Nah, ini coba ada gambar di atas, kemudian di bawahnya ada dua gambar. Kira-kira apa ini? Kucing? Apa kira-kira? Kucing? Betul, kucing belang. Jadi ada gambar kucing, bel, kemudian uang punya dibuang. Jadi kucing belang. Ya, masih ada satu gambar lagi ya Pak Wahyu. Oke, dua lagi. Kalau ini coba kira-kira apa kata yang tepat? Ayo coba apa? Apa kira-kira? Kalau orang di posisi satu ini menang.
panjang umur, berarti betul-betul konsentrasinya sudah terpusat di sini. Nah, berarti sudah siap untuk kita belajar bersama. Ini hanya sekedar intermezzo saja, di awal supaya kita tidak tegang, jadi kita bisa belajar dalam keadaan rileks dan juga hati yang gembira. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya akan berusaha menyampaikan kepada teman-teman semua tentang materi yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, ya, yang baru saya ikuti saat ini, baru sampai modul 2, dan ini adalah tugas untuk modul 1.4. Di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Nanti ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, yang keenam motivasi perilaku manusia, yang ketujuh posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti semuanya akan sangat berpengaruh dan akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan siswa-siswa kita semua. Nah, marilah kita pelajari satu persatu, mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, dulu kita mungkin pas zaman kita sekolah dulu, coba Bapak Ibu ingat kembali. Dulu waktu masih bersekolah, kira-kira pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu untuk semua siswa sama atau berbeda? Sama, nggih? Sama. Jadi sekarang itu adalah paradigma untuk pembelajaran model lama. Untuk pembelajaran model baru sekarang, ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka, itu kita harus memperhatikan kebutuhan siswa atau murid. Nah, maka di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang itu berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Diferensiasi ini berasal dari bahasa Inggris different, yang artinya berbeda. Jadi di sini para peserta didik itu kita beri pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik itu nanti perbedaannya bisa berupa perbedaan isi materi atau kontennya, proses belajarnya, atau bahkan nanti hasil belajarnya juga bisa berbeda-beda. Tentu saja di sini diferensiasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik berdasarkan tahap perkembangannya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui di kurikulum Merdeka, yang namanya profil pelajar Pancasila bolak-balik disampaikan, bolak-balik didengungkan. Apa saja yang ada kita tahu. Profil pelajar Pancasila itu mencakup 6 dimensi, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, mari kita pelajari dulu tentang diferensiasi, ya, pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ini hal yang masih baru buat kita, karena dulu kita tidak mengenal kepiye nek arep mulang bocah sak kelas kudu ngekei materi sing beda, tugase beda, nilene nggih beda. Bayangke mumet mboten Pak Bu? Mumet nggih. Kula bayangke nggih mumet nggih. Tapi nanti tidak serumit yang kita bayangkan pelaksanaannya mungkin. Nah, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Ini disampaikan oleh Tomlinson dalam bukunya
di tahun 2000. Jadi intinya kita harus memahami kebutuhan siswa sebagaimana filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu hanya menuntun, menuntun laku murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini kodrat alam anak itu lahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya Pak. Nah, bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi? Nah, tujuan pembelajarannya jelas. Jadi, walaupun nanti modelnya berbeda-beda, tujuannya satu. Misal pelajaran matematika, kita mau menyampaikan tentang keliling bangun ruang. Nah, di sini misalnya yang kita pilih persegi panjang. Walaupun nanti mungkin caranya berbeda-beda, tujuannya sama, mencari keliling. Nah, nanti berdasarkan pengetahuan anak, enek sing mengke dadak dihitung sik mubeng ditambah. Enten sing nanti sisinya sama itu ditambahkan. Nanti bisa dijumlah. Terus enten sing ngangge rumus. Jadi nanti tergantung sejauh mana pemahaman siswa. Terus lingkungan belajar yang nyaman mengundang murid belajar dengan bahagia. Nah, ini konsep belajar kurikulum merdeka itu murid harus bahagia. Jadi guru yang penting gawe bocahe seneng Pak Bu. Nah, dijak napa nggih jenengan jak nyanyi, jenengan jak joget, sing penting bocahe terkelas niku merasa bahagia. Terus kemudian manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Nah, ini sangat penting nanti kaitannya dengan rancangan pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan. Berikutnya Pak. Nah, coba ini kita bermain-main dulu ya, kita tak boleh kok tegang banget. Ayo kita bermain-main dulu, coba berpasangan dengan sebelahnya. Nah, coba ya. Coba ini nanti kita terapkan. Bapak Ibu coba nanti pegang tangannya terus dikokelke ngeten. Terus pasangan kali jejeri. Jenengan nanti terserah iki kok nek dibuka karo koncone iki oleh apa ora monggo. Nek oleh nggih jenengan buka, nek mboten nggih tetep digegem. Nah, coba kita belajar nggih. Nanti silakan nanti saya kasih waktu. Terus mungkin nek misale jenengan pun baru bermain, nanti saya akan tanyakan nek misale jenengan buka ki mergone ngopo, nek ditutup mergone apa kudune alasane. Ayo, coba Bapak Ibu saya kasih hitungan 1 2 3. Nanti saat hitungan ketiga silakan tangannya digenggam. Terus nek bar niku mungkin 1 2 3, nggih. Lah nanti dengan temannya itu nanti nek temane suruh membuka, nggih. Dengan alasan seperti apapun jenengan buka napa mboten terserah nanti jenengan. Nggih, jenengan buka boleh, tidak dibuka boleh. Tapi nanti nek buka saya tanya alasannya kenapa, kalau tidak dibuka alasannya kenapa. Paham nggih? Oke, coba 1 2 3. Nah, sakniki pun digegem nggih. Nah, sakniki pun monggo rayu temannya. Ajeng jenengan rayu oleh, jenengan peksa oleh, pokoknya piye carane tangane buka. Nah, kok gelem buka napa mboten terserah sing duwe tangan. Ayo, Mbak. Iki nek ora mau buka tak benjoli lho gitu. Misalnya seperti itu. Mau dibuka mau enggak mau? Mau tetap digenggam boleh. Coba saya lihat dulu Mas Basori. Mas Basori tangannya kok buka kenapa? Pertama diminta Pak Lili untuk membuka, terus saya buka. Karena kalau dibuka di dalamnya tidak ada apa-apa, terus kalau menggenggam terus menggunakan tenaga, mengeluarkan energi. Oh, ada. Nah, saya ini Pak Lili, kenapa kok tangannya jenggegem terus ora dibuka? Ya ini karena tadi ini memang apa ya, niat saya dari awal itu memang genggam terus. Jadi ketika disuruh Pak Basur itu membuka, saya masih mempertahankan komitmen saya. Iya, betul ya, bagus sekali. Monggo tepuk tangan buat Pak Lili sama Pak Basori, betul ya. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi saja nggih
Pak Bu. Nah, tadi kita bermain dengan kepalan tangan. Mengapa alasan Anda membuka kepalan tangan? Setiap orang pasti punya alasan yang berbeda-beda. Pak Basori membuka tangannya karena beliau menganggap nek nutup terus tangannya kesel karena harus bertenaga. Terus isinya yurene apa-apa nek duitnya mesti ditekan, berarti dibuka, nggih. Terus Pak Lili, kenapa ditutup terus? Karena beliau berusaha mempertahankan prinsip aku pokoknya pengen nutup lah, mbok kayak duit, mbok rayu tetepan ora tak buka, tetap tak tutup. Nah, itu artinya apa? Siapa yang punya kendali terhadap menutup dan membuka tadi? Diri kita sendiri masing-masing. Begitupun dengan siswa. Setiap siswa itu sebenarnya punya kendali terhadap dirinya masing-masing. Kalau mungkin saat ini pas jenengan mengajar, anak-anak itu terlihat manut, itu karena mungkin ada faktor takut. Yang kedua, tidak mau bermasalah dengan guru. Nah, ini hanya sekedar permainan saja. Nah, sebenarnya yang memegang kontrol atau kendali terhadap diri kita itu adalah diri kita sendiri, baik kita sebagai pendidik maupun siswa sebagai anak didik kita. Baiklah, tadi hanya sekedar intermezzo permainan saja, kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya dengan kalau tadi kita belajar teori kontrol. Tadi kan yang mengontrol kan jenengan sendiri nggih. Ajeng ditutup, ajeng dibuka, niku kontrolnya pada diri kita. Nah, ternyata teori kontrol tentang pembelajaran itu masih banyak yang miskonsepsi. Artinya konsepnya itu masih keliru. Nah, kita menganggap di miskonsepsi teori kontrol, guru itu menganggap bahwa dia bisa mengontrol muridnya. Padahal mau menurut permainan tadi sebenarnya bisa tidak kita mengontrol murid? Tidak bisa, karena anak itu yang mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Terus kemudian bahwa semuanya penguatan yang bersifat positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya ngeten, ayo le sinau sing tenanan, engko nek sinau tenanan tak kei hadiah. Selama ini mungkin kita menganggap hadiah atau reward itu efektif. Padahal nanti kita akan belajar bahwa ternyata hadiah itu adalah sebuah hukuman. Kok sakit Bu? Hadiah itu hukuman. Nah, nanti kita akan belajar nanti. Nah, terus kita juga masih banyak salah konsep lagi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter siswa. Misal, enten bocah sing nuwun kalian auzubillah nggih, pun kesulitan dikandani mlebu kuping kiwa metu kuping tangan. Terus ngene gurune, kowe iki apa ora mesake aku to le, mbok mesake Bu Guru ya. Manut ya, aja nakal meneh ya. Terus kowe arep dadi apa sok benek ngene iki terus. Itu kita berusaha mencoba membuat anak merasa bersalah. Ini juga bukan cara yang tepat. Terus kemudian bahwa ilustrasi kalau orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Ini juga miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini biasanya terjadi pada kita yang sudah mempunyai anak niki nggih sebagai orang tua. Kita pasti berpikir nek wong tua kuwi oleh maksa nggih mboten Pak Bu. Nggih. Kula dhewe nggih ngoten nggih. Misale kowe kudu ngene, kowe kudu ngene. Kadang-kadang itu menurut kita baik, tapi belum tentu juga itu nanti sebenarnya baik untuk anak. Karena dia sebenarnya manutnya gini wow, terpaksa, bukan karena keinginan dia sendiri. Nah, bagaimana dengan keterpaksaan yang kita lakukan nanti? Apakah itu nanti akan efektif untuk anak di masa mendatang? Apakah itu nanti akan menimbulkan sebuah budaya atau sikap yang bisa mendukung dia di masa depan? Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Monggo Pak, lanjut Pak. Nah, ini
Karena itulah berasal dari teori kontrol tadi, maka di sini ada sebuah paradigma baru lagi. Kita berubah dari yang tadi teori stimulus respon itu lebih ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau dulu kita belajar teori stimulus respon, itu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Niki wau makanya guru nek ngekei pembelajaran nggih padha. Bocah sing boten pati iso umpamane perkalian ya wis digawe 100 ping 100 sampai eling ngitung drijine kancane sikile kancane disilih nggih sampai ore-orean boten ketemu. Terus bocah sing pinter nggih dikei dengan soal yang sama karena kita menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata menurut teori kontrol itu kebutuhan kita itu berbeda. Nah ini jadi kita harus mulai berubah dari menganggap siswa itu kebutuhannya sama ke bahwa realitanya sekarang kebutuhan siswa itu berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Gini ku mau intine mak so pokoknya kowe yo kudu ngene, kowe kudu melu aku. Nah, padahal kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia yang berbeda. Setiap orang itu boleh punya pandangan yang berbeda, tidak harus sama dengan kita, karena mungkin dia memandang dari sudut pandang yang berbeda pula. Terus kita coba berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini biasanya bocah nek telat, wah bocah kae mesti ngoten Pak Bu. Nggih, bocah sing biasane tangane toal-toal jiwiti kancane ya lah bocah kae ngoten nggih. Itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang kita harus mulai mengubah pandangan kita bahwa semua orang berperilaku itu mempunyai tujuan. Misalnya bocah ki senengane teko telat, kita pahami ngopo kok tekane telat. Nah, mungkin omahe adoh, mungkin mboten enten sing ngeterke. Bocah dene nakali kancane, mungkin di rumah kurang perhatian. Nah, itu yang sekarang harus kita lebih pahami. Angel nggih. Angel kayak kosong, tapi insya Allah nanti kalau kita sudah terbiasa itu akan menjadi hal yang mudah. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini pandangannya dulu. Kalau mau misalnya nggih, nek kon nutup karo pokoknya udah buka ayo ora buka benjol. Seperti itu nggih. Nah, padahal hanya diri kita yang bisa mengontrol kita, termasuk juga anak begitu. Hanya anak sebenarnya yang bisa mengontrol dirinya. Kalau selama ini dia manut, ada beberapa hal, mungkin takut, mungkin tidak mau bermasalah dengan guru, pedine bijine elek, nah mungkin seperti itu. Terus pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, niki biasane nek bocah dilus ora kenek karine dipaksa. Kita kadang memandang paksaan itu sebuah hal yang efektif. Misalnya kowe nek ora manut karo bu guru, ya kowe tak kayak biji elek lho. Dulu sering nggih kita mendengar seperti itu nggih pas zaman sekolah. Nah, sekarang kita harus berusaha berkolaborasi dengan siswa, kemudian membuat konsensus, membuat perjanjian dengan siswa untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Misal bocah tekone telat, yo nek teko telat konsekuensinya apa? Nah, jadi nanti anak-anak itu sudah terbiasa, oh iya nek aku telat tuh kan nyirami kembang sak sekolahan. Nah, mungkin suwe-suwe nek telat kesel. Angger telat kan nyirami kembang gak telat. Nah, nanti akan timbul seperti itu. Terus kita kadang berpikir sesuatu itu menang dan kalah, saya harus menang, saya harus berhasil. Nah, sekarang kita harus merubah pola pikirnya menjadi menang-menang atau win-win solution. Bocah niku nggih senang, nggih terlayani, kita juga bisa melaksanakan tugas kita dengan baik. Nah, ini perubahan
kita rubah ke pendekatan teori kontrol. Berikutnya, nah ini yang sekarang kita pelajari. Tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol. Nah ini penerapan tentang teori kontrol itu salah satunya adalah dengan melaksanakan yang namanya disiplin positif. Apa disiplin itu? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi aslinya disiplin itu mengacu pada cara kita untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita sudah lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan peserta didik tanpa memberikan penghargaan dan tanpa memberikan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi mangke sing pengen dituju niki nggih Pak Bu dengan disiplin positif niku siswa niku secara sadar melaksanakan tanggung jawabnya tanpa ancaman, tanpa paksaan, tanpa hukuman. Nah, inilah tugas kita sebagai pendidik, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan juga memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam. Nah, maka nanti akan terjadi perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Contohnya yang sederhana mawon, misalnya anak terlambat datang ke sekolah, bukan langsung ini ngopo kowe telat, misalnya seperti itu. Biasanya kan ngoten nggih. Nah, ini sih. Nah, niki kita harus berusaha menggali dulu, mencari tahu kenapa kamu terlambat. Misalnya karena tadi saya di jalan jatuh Bu, misalnya kan kadang kita nggak mau memahami nggih alasannya murid terlambat kenapa, pokoknya terlambat, aturannya ora itu terlambat kudu diseneni. Nah ini monggo bersama-sama kita rubah, kita ciptakan disiplin positif baik bagi siswa maupun bagi bapak ibu guru yang datangnya berasal dari dalam diri sendiri, dari motivasi intrinsik siswanya, sehingga nanti perubahan tingkah lakunya itu akan kontinu atau berkelanjutan. Lanjut Pak. Baiklah. Nah ini dasar-dasarnya. Kalau kita mau membuat sebuah budaya positif, ya kita belajari dulu yang namanya nilai-nilai kebajikan. Napa niku nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, yang lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah ini ada berbagai macam contoh nilai kebajikan dari berbagai macam institusi. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau di profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus kemudian kalau menurut IBU Primary Years Program atau YPY ini nilai kebajikan yang ingin diajarkan itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan lain-lain. Itu nggih. Terus juga ada institusi yang lebih mengedepankan pada life skill atau keterampilan hidup, misalnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah dari berbagai nilai kebajikan ini nanti sekolah bisa menentukan nilai kebajikan mana yang ingin dicapai oleh sekolah. Nah misalnya sekolah kita nanti inginnya anak itu jadi anak yang mandiri, bernalar kritis, religius. Berarti nanti nilai-nilai kebajikan yang kita tanam
kegiatannya yang mengarah pada nilai kebajikan tersebut. Seperti yang sudah kita laksanakan setiap hari Selasa sampai Kamis, kita mengadakan kegiatan sholat duha berjamaah dan juga hafalan. Berarti itu sudah merupakan salah satu contoh budaya positif dalam kegiatan religi. Terus kemudian yang mandiri, misalnya kita mengajarkan anak untuk melakukan kegiatan di sekolah sendiri, seperti kemarin misalnya bercocok tanam, mengelola kelasnya masing-masing. Baik, kita lanjut, nggih. Nah, dari nilai kebajikan tadi, monggo kita bersama-sama membentuk yang namanya keyakinan kelas. Saya lihat kalau di Girioso 2 kemarin hampir semua kelas sudah mempunyai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas niku nopo? Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Selama ini yang kita tahu itu kan peraturan sekolah, peraturan kelas. Nah, sekarang kenapa namanya kok jadi keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menekankan pada motivasi seseorang yang berasal dari dalam. Jadi dengan seseorang meyakini suatu nilai kebajikan, maka itu nanti akan tertanam di dalam dirinya, akan selalu terbawa, akan selalu teringat, dan dia juga tahu konsekuensi logis yang harus diikuti. Jadi tidak hanya sekedar peraturan tertulis, misalnya dan sekolah saja ini pun enten nggih datang tepat waktu, tapi nyatanya yo enek sing terlambat. Terus tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, nyatanya nek ten kelas yo sampai ngubrus nggih. Nah, terus melaksanakan piket kelas, nyatanya nek esuk teko yo sing dijujuk kantin, kanan kiri kantongnya blendus isine panganan kalih minuman. Nah, ini artinya peraturan kelas itu belum dilaksanakan dengan maksimal oleh siswa. Karena apa? Karena dia belum mempunyai motivasi intrinsik. Jadi dia mengikuti aturan itu hanya mungkin karena takut dihukum. Nah, inilah bedanya peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, mari setiap kelas kita buat keyakinan kelas, tidak usah terlalu banyak, 5 saja atau 4 saja, tapi itu betul-betul diyakini dan dilakukan oleh siswa. Misalnya datang tepat waktu, ya kita yakini, kita lakukan kalau kita harus selalu datang tepat waktu. Terus kita buat konsekuensi dengan siswa. Nek boten nek tekone terlambat, konsekuensinya apa? Tentu saja konsekuensinya nanti harus yang relevan dengan pelanggaran yang dibuatnya. Boten kok misalnya bocah datang terlambat terus mengko kon ngosek kamar mandi. Ya sebenarnya kan itu tidak ada relevansinya. Apalagi jika nulis sampai 100 kali, saya tidak akan terlambat lagi. Niku mungkin yo ora efektif biasanya nggih. Nah, mari kita berusaha membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya yang harus diyakini, dilaksanakan oleh setiap siswa, dan dibuat konsekuensi dari setiap keyakinan yang mereka anut tadi. Misal nek membuang sampah di dalam kelas, lah mungkin konsekuensinya apa? Misalnya membersihkan kelas, ngobrol-ngobrol. Nah, itu nanti membuat persetujuan dengan siswa masing-masing di dalam kelas. Intinya keyakinan kelas ini adalah dibuat bersama antara siswa dan guru dan disepakati bersama oleh warga kelas. Kalau keyakinan sekolah juga begitu, dibuat bersama-sama, diyakini, kemudian disepakati oleh seluruh warga sekolah. Berikutnya Pak. Nah, ini bagaimana cara membentukkan keyakinan
kelas nggih. Caranya yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Artinya dia berupa keyakinan yang berupa pernyataan universal, umum. Jadi mboten sampai detail kaya biyen peraturane ngoten niku. Jadi hanya bersifat universal. Terus dibuatnya dalam kalimat positif. Misal niku wau, membuang sampah pada tempatnya, bukan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuat kalimat yang negatif, tapi buatlah kalimat yang positif. Aturannya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, diubah menjadi membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar, dibuat menjadi kalimat positif, menyayangi sesama teman. Jadi konotasinya lebih positif. Dibuatnya sedikit saja agar mudah diingat. Kata-katanya boten sasing dawa-dawa nggih. Pendek wae ben mudah diingat, mudah dilaksanakan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Nah ini tentu saja setiap kelasnya berbeda. Mungkin naik kelas 1 kali kelas 6 mesti keyakinan kelasnya berbeda. Kelas 1 mungkin kalimatnya lebih sederhana, menyayangi teman. Terus kemudian misalnya kan kelas 2 bisa dibuat dengan kalimat yang lebih kompleks, misalnya menghormati dan menyayangi teman. Menghormati itu kan konteksnya sudah lebih luas lagi. Terus kemudian semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi pas membuat keyakinan kelas itu harus siswanya dilibatkan, bapak guru atau ibu gurunya juga ikut dan harus disepakati bersama. Lah mungkin pun gagal seperti kemarin ini saya dengan murid praktek kelas 4 itu membuat praktek keyakinan kelas. Tadi awalnya kita buat dalam bentuk tempelan sticky note. Kemudian kalau sudah jadi nanti kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Ini kebetulan belum di print ya. Terus kemudian kalau sudah terjadi kesepakatan, nanti seluruh warga kelas itu disuruh tanda tangan surat pernyataan satu kelas. Jadi nanti kita ingatkan lagi, ayo ini kemarin yang buat siapa, terus konsekuensinya apa, nah dilanggar berarti bagaimana. Jadi anak-anak selalu diingatkan konsekuensi yang harus dilakukan. Lanjut Pak Wahyu. Nah ini panduan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, wow, saya bingung ya. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas itu yang pertama setiap sekolah sudah punya peraturan ya. Nah kita ambil dari peraturan sekolah atau peraturan kelas dulu. Mungkin nampun cara yang kedua, peraturan kelasnya itu diubah menjadi kalimat yang lebih positif seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kebajikan. Tadi misalnya nomor 1, okay, tidak datang terlambat ke sekolah. Misal peraturan sekolahnya ngoten. Terus diubah menjadi kalimat positif, datang ke sekolah tepat waktu. Terus disarikan, dibuat menjadi kebajikan, nilai kebajikan atau keyakinan. Jadi datang tepat waktu. Nah, terus kemudian pengen lebih rinci lagi, kita buat pendalaman keyakinan kelas itu menjadi kegiatan seperti, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misal, ini nanti kan tadi peraturannya datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu kira-kira nilai kebajikannya nopo Pak Bu? Disiplin, betul Pak Wahyu, disiplin. Nah nanti kegiatan tampak seperti dan tidak tampak sepertinya. Kalau disiplin itu tampak sepertinya apa? Contohnya ngasih disiplin datang tepat waktu. Terus nopo mulai? Nah disiplin selain datang tepat waktu mengerjakan tugas
dari guru, misalnya seperti itu. Kalau yang tidak tampak seperti berarti datang terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan tugas dari guru. Terus kemudian bisa juga dibuat kegiatan pendalaman keyakinan kelasnya. Jadi per item tadi, misalnya sini tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya itu berarti sebagai guru. Kalau tugas saya intinya mengajar, mendidik, ini nggih. Nah, itu membimbing siswa. Nah, kalau tugas kamu, tugas anak berarti apa? Belajar, menghargai guru, mengerjakan tugas dari guru, misalnya seperti itu. Ini nanti hanya sekedar panduan saja kalau yang ingin praktek membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dilanjut Pak Wahyu. Baiklah, kelihatannya dong ngantuk nggih. Ya kita bermain-main dulu, monggo Pak, berdiri di depan mejanya masing-masing, monggo. Yo, kita bergerak sedikit dulu biar lebih rame nggih. Yen mboten kaget awake ben lemes. Saya kita ikuti gerakannya nggih. Supaya kita tidak ngantuk dan tidak capek ya. Ayo kita goyang dulu ya. Kita ikuti gerakannya di sini ya. Ayo siap. Nah, tadi kita sudah belajar teori kontrol. Nah, sekarang kita juga harus belajar dalam budaya positif itu kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai sebuah kebutuhan dasar, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu pasti mempunyai tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar
kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Misal bocah senengnya jawil-jawil kancane. Ternyata dia kebutuhan dasarnya adalah diperhatikan. Mungkin di rumah dia tidak mendapatkan perhatian yang berlebih. Termasuk anak yang nakal, suka berkelahi. Itu mungkin karena dia punya kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa? Menunjukkan eksistensinya. Itu tidak pernah diakui mungkin. Nah, dengan berkelahi menang, nah, mungkin dia merasa bisa menunjukkan eksistensinya. Lanjut, Pak. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja sih 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan yang bertahan hidup tentu saja sandang, pangan, papan. Ini sudah pasti ya. Kesehatan, keamanan itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini termasuk tadi rasa pengen dipedulikan, rasa ingin berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok. Terus penguasaan. Nah, ini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, didengar, diakui. Ini adalah kebutuhan penguasaan. Terus ada lagi kebutuhan kebebasan. Di sini seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mengendalikan dirinya. Ini termasuk kebutuhan kebebasan. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia itu berupa kesenangan, bermain, gojekan, tertawa, antusiasme. Ini termasuk kebutuhan akan kesenangan. Nah, coba ayo kita belajar. Nah, di sini ada, coba mari kita belajar menentukan kebutuhan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, coba menurut Bapak Ibu, kalau ada peristiwa yang seperti ini, contohnya nomor 1, Dinda menangis karena tidak boleh bersenandung saat guru menerangkan pelajaran. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Kasih sayang. Oke, kita simpan dulu ya. Simpan dulu nomor 1 tadi kasih sayang. Nanti akan kita cocokkan betul atau tidak. Yang kedua, Sinta senang sekali karena gurunya menegurnya saat memakai jepit rambut baru. Kira-kira apa Mbak Sinta kebutuhan yang ingin dipenuhi? Pengakuan. Kasih sayang. Tadi nomor 1 kasih sayang. Nomor 2 kasih sayang lagi. Oke, kita lihat nomor 3. Ani tidak mau masuk sekolah karena bosan, gurunya mengajarnya monoton. Kira-kira apa kebutuhannya? Kebebasan. Oke, kasih sayang, kebebasan. Nomor 4. Nina marah karena gambarnya yang kurang bagus ditunjukkan ke teman-temannya oleh gurunya. Kira-kira ini kebutuhannya Nina apa? Dia marah bergoni gambarnya elek di karo gurune malah ditutup-tutupnya kancane. Nah, kira-kira ini dia marah. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan. Coba kita simpan dulu. Kasih sayang. Apa mau? Penguasaan. Ya, tadi yang nomor 3 apa tadi? Kebebasan, penguasaan. Sekarang yang kelima. Bima senang karena bisa pergi ke tempat-tempat baru dengan mobil barunya. Kira-kira apa nih? Kesenangan. Coba. Nah, sudah ya. Tadi katanya nomor 1 kasih sayang, 2 kasih sayang, 3 kebebasan, 4 penguasaan, 5 kebebasan, kesenangan. Coba kita lihat betul atau tidak jawabannya. Nah, nomor 1, Dinda menangis tidak boleh bersenandung. Ternyata bukan kasih sayang, tapi apa? Kesenangan. Kesenangannya tidak terpenuhi. Dia senang menyanyi, tapi disenangi guru nih. Masalahnya nyanyinya pada saat yang tidak tepat, pelajaran malah bersenandung nyanyi. Nah, ini kebutuhannya dia kesenangan. Yang kedua tadi kasih sayang, betul nggih? Betul. Dia itu senang sekali ditegur
negur gurunya karena pakai jepit baru, wah jepitnya wapi sin gitu ya, misalnya gurunya ngatain. Terus yang ketiga kebebasan, betul nggih? Dia tidak mau masuk ke sekolah karena bosan, gurunya pulangnya ngoten-ngoten tok. Terus yang keempat penguasaan, ya betul. Dan yang terakhir sama kebebasan. Nah betul, berarti Bapak Ibu sudah paham nggih bagaimana caranya menentukan kebutuhan siswa. Kira-kira nek bocahku perilakune kaya ngene iki, kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Lanjut Pak. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Selama ini mungkin yang paling sering kita temui yang mana ya? Hukuman. Guru selalu merasa guru itu benar oleh menghukum siswa karena siswanya yang salah. Nah, hukuman ada perbedaan antara hukuman, konstitusi, konsekuensi ya ini harusnya ya, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana. Jadi guru niku ngukum ki kasarane ngomong sak penake karena ora nek rencanane ten mriku nggih. Terus bersifat satu arah hanya dari guru kepada siswa. Terus murid tidak dilibatkan jenenge wis satu arah nggih. Nek dilibatkan berarti dua arah. Berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu iso sing kon jam mlayu nggih, nek psikis bisa berupa kata-kata kasar atau verbal gitu. Nah ini kalau hukuman. Terus konsekuensi, kalau konsekuensi berbeda lagi. Konsekuensi itu terencana dan disepakati sesuai aturan. Misalnya tadi, kalau datang terlambat coba kita tanyakan ke siswa konsekuensinya apa kalau datang terlambat. Mungkin siswanya menjawab, nyirami tanaman Bu. Ya. Bagaimana yang lain setuju? Kalau setuju berarti konsekuensinya kalau terlambat harus menyiram tanaman di depan kelas. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi kan ini murid tetap mboten nyaman nggih, kancane pelajaran isih dikon nyirami kembang. Terus guru selalu memonitor murid. Koyo-koyone ngoten murid itu selalu merasa diawasi. Berbeda lagi dengan yang ketiga namanya restitusi. Kalau di restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi guru itu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk melakukan perbaikan atas perbuatan yang dilakukan. Ini nanti yang menjadi tujuan kita yang akan kita laksanakan dari budaya positif. Nah, terus kemudian di situ ada proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi siswa itu menyadari sendiri akan kesalahan yang dibuatnya, dia tahu konsekuensinya dan dia bisa mencari solusinya. Misal contoh ini sederhana. Enek bocah gene senengane nurun PR-nya kancane. Suatu hari arep nyilih ora dikei bukune ditarik suwek. Kancane sing duwe buku nangis. Nah, kita tidak langsung serta-merta enten jero kelas kok mau ngopo nyuwek bukune si A misalnya. Kita panggil anak itu ke ruang kantor atau mungkin saat istirahat. Kalau cari istirahat kita panggil, kita tanya. Pertama kita konfirmasi dulu, apa betul kejadiannya seperti ini. Nah itu, jadi nanti di situ akan tercipta kondisi bahwa murid itu ternyata menyadari kesalahannya, itu yang penting. Terus kemudian ada usaha untuk memperbaiki kesalahan dan yang terakhir mencari solusi. Nanti kita ada contohnya. Monggo dilanjut Pak Wahyu. Nah ini coba. Tadi kita sudah belajar hukuman, konsekuensi dan restitusi nggih. Coba kinten-kinten iki. Misalnya ada tindakan guru. Tindakan gurunya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau mencatat 100 kali isi
isinya saya tidak akan mengulangi lagi di buku tulis karena lupa. Niku napa? Teman. Nek mengganti buku teman yang disobeknya karena ingin meminjam PR. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang ditulis di meja tulis. Konsekuensi. Bertelanjang kaki di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam sesuai aturan. Konsekuensi. Terus tidak istirahat karena mengerjakan tugas akibat terlambat datang ke sekolah. Konsekuensi. Membersihkan toilet karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Nah, monggo coba kita lihat Pak Wahyu, apakah itu betul? Ya, betul. Berarti Bapak Ibu guru tadi sudah paham mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi. Oke, 100. Kita lanjut, Pak. Nah, ini yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa kembali lagi ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Contohnya mau bocah sing sok nakal, usil, itu kita temui, kita tanyakan kenapa dia melakukan perbuatan itu. Terus kemudian kita tahu dasarnya tadi kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi. Terus kemudian kita tanya alasannya. Kalau sudah ketemu, maka nanti dia mengakui kesalahannya, kita tanyakan lagi solusi apa yang akan dia lakukan. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin itu. Kalau restitusi itu bukan hanya sekedar menebus kesalahan. Jadi misal, nek nyoklekne penggarisnya koncone, terus konukone, itu kan hanya sekedar menebus kesalahan ya. Tanpa anak itu nggak tahu kita apakah dia menyadari kesalahannya atau tidak, belajar dari kesalahan atau tidak. Kalau restitusi tidak hanya berhenti sampai di situ. Terus kemudian memperbaiki hubungan, tidak hanya sekedar ganti, tapi juga memperbaiki hubungan dengan orang yang tadi sudah bermasalah dengan kita. Nah, kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita memberikan tawaran ke murid, coba kira-kira apa yang akan kamu lakukan. Itu pilihannya dia sendiri. Kita tidak memaksa pokoknya gue kudu ganti. Dan seperti itu. Dia sendiri yang menawarkan solusi. Restitusi adalah cara merefleksikan diri. Nah, ini refleksi. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita fokuskan di sini karakter anaknya. Oh, dia menyadari kesalahannya, kemudian dia meyakini bahwa kalau orang berbuat salah itu harus meminta maaf, terus harus melakukan tanggung jawabnya menggantikan kesalahan yang sudah dilakukan. Itu adalah yang disebut solusi. Nah, kalau kita sudah menemukan solusinya, dia murid itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tidak dicemooh, tidak istilahnya di apa namanya? Nah, tidak dibully. Nah, seperti itu. Inilah yang dinamakan restitusi. Makanya nanti kita belajar untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan cara restitusi. Masih mau goyang lagi? Nggih, ayo. Nah, ayo boleh di belakang tempat duduknya boleh. Mboten sak di depan, di belakang kursi nih. Mungkin kursinya ora ketendang. Ini soalnya gerakannya rada heboh ini. Ayo, mari biar lebih semangat lagi.
Belajar 5 posisi kontrol guru. Nah, sebenarnya sebagai guru ada 5 posisi kontrol yang bisa kita pelajari. Tadi yang pertama kita sudah singgung sedikit, yaitu seorang penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan juga pemantau. Nah, bagaimana karakteristik dari setiap posisi ini? Coba kita lanjutkan, kita lihat. Di sini nanti Bapak Ibu guru bisa memilih posisi kontrol mana yang Bapak Ibu inginkan atau yang Bapak Ibu harapkan. Penghukum. Nah, guru yang mengambil posisi sebagai penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, karena dia menganggap dengan menghukum itu dapat menekan murid. Nah, biasanya yang disampaikan kata-katanya seperti ini: awas, patuhi aturan saya, kamu selalu saja salah, ayo tulis 100 kali, dan seperti itu. Itu tipe guru seorang penghukum. Selanjutnya adalah tipe guru pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini dia menggunakan suara yang lembut, menggunakan keheningan untuk membuat siswa itu merasa tidak nyaman dan merasa bersalah, bahkan kadang rendah diri. Kalimat yang digunakan misalnya, Bu Guru kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali lagi Bu Guru harus kasih tahu kamu? Bagaimana perasaanmu jika orang tuamu tahu hal ini? Jadi dia mengambil posisi supaya anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian yang ketiga itu teman. Nah, guru yang mengambil posisi kontrol sebagai teman ini berusaha mengontrol murid dengan persuasi, menggunakan hubungan baik, guyon, humor untuk mempengaruhi siswa. Misalnya, ayolah bantu ibu ya, misalnya seperti itu. Terus ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu maafkan, tapi lain kali jangan diulangi lagi, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi tipe pemantau. Seorang guru yang merupakan tipe pemantau, dia akan mengawasi siswa itu berdasarkan peraturan, konsekuensi, dan tanggung jawab atas perilaku siswanya. Jadi ini sangat terukur sekali. Misalnya, coba kamu ingat peraturannya apa yang telah kamu lakukan, itu untuk mengingatkan siswanya. Kamu tahu sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian tipe yang paling ideal yang diharapkan dari seorang guru itu adalah kontrol guru sebagai seorang manajer. Di sini guru bersama siswa itu meminta murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi permasalahannya. Misal, apa yang sudah kamu yakini? Terus, apa kamu mau berusaha memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki permasalahan ini? Nah, itu contoh kata-kata yang disampaikan oleh seorang manajer. Berikutnya, nah ini contoh penerapan posisi kontrol ya. Tadi untuk satu kasus anak yang datang terlambat. Nah, ini seorang penghukum mungkin akan meminta murid tersebut untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini kalau guru yang mengambil posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Terus kalau untuk pembuat rasa bersalah, mungkin dia akan bilang, Bu Guru sudah mengingatkan berkali-kali, tapi kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Nah, ini membuat anak merasa bersalah. Kalau teman, dia akan bilang, ya sudah, tapi tolong lain kali jangan terlambat lagi ya. Dia bilangnya seperti itu. Terus kalau pemantau, dia akan mengingatkan peraturan sekolah apa yang sudah dia langgar, terus bagaimana konsekuensinya.
Nah coba ini kira-kira kalau ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu, ini kira-kira posisi kontrol yang diambil apa? Ya betul, membuat rasa bersalah Pak Lili. Terus selanjutnya Pak, kalau misalnya dia bilangnya seperti ini, lanjut. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa? Apa coba? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisinya sebagai apa? Penghukum, ya. Terus kemudian, kalau apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira dia sebagai apa? Posisi kontrolnya? Manajer, betul. Oke. Terus tolong lakukan demi ibu ya. Ini apa? Teman, teman. Sebagai teman. Terus kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kira-kira tipe apa? Penghukum. Ya, sudah jelas nih. Baik, kita lanjutkan lagi. Itu dilewati saja tadi Pak. Ini yang terakhir yang kita pelajari yaitu tentang segitiga restitusi. Ini adalah proses mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif pada dirinya. Inilah yang akan berusaha kita raih dengan belajar budaya positif. Nah, bagaimana cara penilaian segitiga restitusi? Dalam segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Yang pertama menstabilkan identitas dulu, kemudian memberikan validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Lanjut Pak Wahyu. Nah ini dalam menstabilkan identitas yang bisa kita lakukan, pertama berpegang pada prinsip bahwa kesalahan itu adalah proses pembelajaran. Kita sampaikan ke siswa, berbuat salah itu adalah hal yang wajar, dan kita berusaha mengubah orang yang gagal berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Lanjut, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita berprinsip bahwa setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi kita sudah tahu ya tentang kebutuhan. Terus kemudian guru harus, belum Pak, baru yang kedua, guru harus mengubah mindset dari stimulus ya, dari stimulus respon menjadi lebih proaktif kepada siswa. Dan yang ketiga, berusaha mengenali dan memahami kebutuhan murid sehingga dapat memperbaiki hubungan dengan murid secara emosional. Kemudian yang ketiga, tindakan yang paling penting di sini adalah menanyakan keyakinan. Tadi kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Kita selalu ingatkan kepada siswa. Kita berikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk mengetahui motivasi intrinsik siswa. Kemudian kita mengaitkan keyakinan yang dimiliki dengan perbuatannya yang salah. Misal tadi anak terlambat datang, kita tanyakan coba keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Datang terlambat atau tidak tepat waktu ya. Terus kemudian kalau misalnya datang terlambat, coba kira-kira kamu mau solusinya seperti apa? Kita tawarkan seperti itu. Nah ini ada contoh kasusnya di sini seperti ini. Pada hari Senin ada tidak mengikuti lomba FTPI yang diadakan oleh sekolah. Dia juga tidak memberikan keterangan kepada pembina tentang ketidakhadirannya. Kemudian seorang guru melakukan segitiga restitusi dengan cara memanggil siswa tersebut. Nah ini nanti contoh. Jadi kita tidak langsung tegur anak itu di dalam kelas. Kita panggil secara individu, kemudian kita tanyakan kenapa tidak datang. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah dia langgar dan apa yang ingin dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini.
marilah kita bersama-sama menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan mengambil nilai kebajikan yang relevan sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Kira-kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, ya. Ini untuk teman-teman yang saat ini mendaftar guru penggerak angkatan 11, ya. Monggo mari kita bersama-sama untuk bergerak dan menggerakkan, karena kalau bukan kita siapa lagi, ya? Kalau bukan kita siapa lagi? Sebagai pendidik kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan di satuan pendidikan kita masing-masing sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian juga waktunya Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas kekurangan banyak salah kata yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, supaya pelajaran kita seharian nanti dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya sinten? Ya, dipimpin doa dulu ya. Nggih, doa bersama nggih. Ayo berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat? Sehat. Masuk semua? Sudah sarapan? Kalau sudah sarapan harusnya kita bersemangat. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu penting untuk perkembangan otak. Kalau kamu tidak sarapan, biasanya esok-esok wis ngantuk, wis lemes. Oke, pagi hari ini kita akan belajar membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu? Keyakinan kelas itu adalah salah satu bagian dari budaya positif yang nanti akan kita kembangkan di sekolah kita, berupa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini dan kita laksanakan setiap hari. Tidak hanya di sekolah tapi nanti juga di rumah. Nah, selama ini kalian sudah mengenal yang namanya peraturan sekolah, nggih? Sudah? Tahu ya? Nah, sekolah itu pasti punya peraturan, kelas juga pasti punya peraturan ke kelas. Nah, nanti kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Itu yang pertama kita akan belajar dari mengumpulkan dulu peraturan-peraturan sekolah yang ada di sekolah kita maupun peraturan ke kelas. Nah, tugas kalian nanti adalah Bu Guru di sini punya kertas, nggih. Kertasnya warnanya pink. Nah, kamu nanti silahkan menuliskan keyakinan kelas yang kalian ketahui. Peraturan sekolah dulu, nggih. Yang kalian ketahui di sekolah ini silakan dituliskan di sini. Nanti kalau sudah dituliskan di sini, urut satu persatu nanti ditempelkan. Nah, ditempelkan di kertas putih ini dulu, nggih. Nah, nanti setelah peraturan sekolah nanti tertempel semua, nanti akan kita evaluasi bersama
Sama. Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan bagikan kertasnya, nggih. Nulisnya di sebelah sini, nggih. Karena nanti ini di belakang itu ada tempelannya, nanti kita gunakan untuk menempel kertasnya. Oke, silakan saya bagikan dulu. Terus silakan nanti, ayo sini maju Cika. Rangga, diambil kertasnya ya, urut maju. Silakan dituliskan peraturan sekolah yang kalian ketahui, ya. Nanti kalau sudah selesai kemudian ditempel di kertas putih yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Nah, silakan ditulis memakai spidol, hurufnya besar ya, biar terbaca nggih, ampun kecil-kecil. Nanti kalau tulisannya kecil-kecil tidak kelihatan. Ayo boleh ditulis. Terus nanti kalau sudah ditulis silakan nanti ditempelkan di kertas putih yang ada di sini. Nah, nanti kalau sudah tertempel di sini Bu Guru akan jelaskan proses selanjutnya sampai nanti kita bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Silakan ditulis dulu. Yang sudah selesai, oh ya, di atasnya tuliskan nama ya. Namanya kecil nggak apa-apa, tapi tulisannya yang agak besar. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan, boleh ditempel di kertas putih yang ada di papan tulis. Coba sambil Bu Guru bantu untuk peraturan sekolah kira-kira apa? Nah, itu peraturan dia, datang tepat waktu. Yang sudah selesai yang boleh ditempel di sini. Sini boleh tempel di sini. Ini kan ya. Oke, Cantika bagus. Terus berikutnya yang sudah selesai boleh ditempel dulu. Cantika menuliskan tidak boleh makan minum di kelas ya. Selanjutnya ditempel di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Datang tepat waktu Aida, betul sekali. Datang, oh kamu nulisnya kebalik ya, tak apa-apa. Harusnya tempelannya yang di atas ya. Yang ada tempelannya ini yang di atas, tapi nggak apa-apa. Ayo selanjutnya. Jika melaksanakan tata tertib sekolah. Oke, Azahra tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, ini beberapa peraturan sekolah dan peraturan kelas ya. Nah, yang lainnya Bu Guru tunggu. Nanti kalau sudah selesai, kita akan mencoba. Ini kan nanti masih berbagai macam kalimat. Nanti kita akan bentuk menjadi kalimat yang lebih baguslah lagi. Ayo yang lain silakan diselesaikan. Yang sudah selesai silakan ditempel. Tidak usah menunggu temannya. Silakan ditempel di samping sana boleh. Bisa singgur. Neng sih. Itu ora dari sampai di atas di sini boleh. Nah, mengerjakan tugas dari Bu Guru atau Bapak Ibu Guru. Terus kemudian Aditama tidak buang sampah sembarangan ya. Malah mengerjakan PR dari guru. Oke, lanjut. Tidak boleh makan minum di kelas dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, siapa yang belum? Sudah belum? Ya, ayo kalau sudah silakan ditempel di sini. Oke? Nanti kalau sudah ditempel, Bu Guru akan menjelaskan bagaimana caranya nanti mengubah peraturan sekolah ini nanti bisa menjadi sebuah keyakinan kelas dengan kalimat yang sederhana, mudah dipahami, mudah diingat, jadi akan lebih mudah dilaksanakan. Ini sembarang nggak boleh, nggak atas nggak apa-apa, di bawah juga boleh. Oh, tidak boleh membuli, mengerjakan apa
mengerjakan tugas dan PR. Oke, ya. Nah, sudah semua? Ini adalah peraturan sekolah yang tadi sudah kalian buat, nggih. Nah, ini kan kata-katanya masih bermacam-macam, nggih. Ada yang menggunakan kata tidak boleh, ada yang langsung datang tepat waktu, terus ada yang langsung mengerjakan. Nah, dari beberapa ini Bu Guru akan memilah-milah. Nanti yang sama akan saya tumpuk jadi satu baris. Nah, ini mengerjakan PR atau tugas ini kan sama, nggih. Nah, ini saya jadikan satu baris. Terus tidak buang sampah sembarangan. Ini jadi satu karena ini sama. Ini tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nah, terus tidak membuli. Terus ini datang tepat waktu, nggih. Ini tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini kemudian ini yang mengerjakan PR. Ini kita jadikan satu. Tidak boleh membuli, terus melaksanakan tata tertib. Terus yang ini datang tepat waktu. Nah, dari sini, dari 10 yang kalian tuliskan, kita bisa klasifikasikan ini menjadi 6 kelompok. Ini sama, tidak boleh makan dan minum, tidak membuang sampah sembarangan, terus mengerjakan tugas dan PR dari guru, tidak membuli teman, terus melaksanakan tata tertib sekolah, datang tepat waktu. Nah, coba dari ini nanti kita akan jadikan menjadi sebuah kalimat yang konotasinya positif. Nek tidak boleh itu kan larangan ya. Nah, ini kan supaya menjadi kalimat yang lebih mudah dipahami, maka ini nanti akan kita rubah menjadi kalimat yang lebih positif ya. Misalnya apa? Ini yang nomor 1 bisa kita ubah, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ini kita ganti kalau menjadi kalimat positif apa? Nek tidak boleh itu kan larangan, namanya kalimat negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif apa kira-kira? Boleh makan minum di kelas. Boleh. Emang boleh peraturannya makan minum di kelas. Kalau boleh makan minumnya di mana? Betul. Jadi di sini bisa kita tuliskan apa? Kalau boleh makan dan minum di luar kelas, berarti ini kita tulis makan dan minum di luar kelas. Oke. Nah, pokoknya di luar kelas, nggih. Di halaman sekolah boleh, di kantin juga boleh. Yang penting tidak di dalam kelas. Kenapa kok tidak boleh di dalam kelas? Betul, nanti kelasnya akan menjadi Oke, kita lanjut yang kedua. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita ubah jadi kalimat positif jadi bagaimana? Betul, membuang sampah pada tempatnya. Oke, betul. Terus kalau yang ketiga, mengerjakan tugas dan PR dari Bapak Ibu Guru, bisa kita tuliskan langsung, ya? Mengerjakan tugas dari guru. Entah gurunya laki-laki atau perempuan mengerjakan tugas dari
buat kalimat itu sesederhana mungkin, sing gampang diingat dan gampang dipahami. Terus kalau yang keempat, tidak boleh membuli. Berarti kalimat positifnya apa? Boleh membuli, masa boleh? Apa betul boleh membuli temannya? Tidak boleh, kan kemarin tidak boleh. Apa coba sudah hafal lagunya belum? Coba pilih lagu dari guru, pengen mendengarkan. 1, 2, 3. Di sini tenang, di sana tenang, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang teman-teman. Oke, betul ya. Jadi tidak boleh membuli, nggih. Jadi nek kalimatnya negatif tidak boleh membuli teman, bukan kalimat positifnya boleh membuli teman. Karena membuli itu apa? Tidak baik. Berarti apa kalau kita tidak boleh membuli teman? Berarti kita harus apa? Menyayangi teman, nggih. Jadi kita harus menyayangi teman. Kan tadi ada harus sayang teman, tidak boleh ejek-ejekan, tidak boleh pukul-pukulan. Oke, yang terakhir ini ada melaksanakan tata tertib sekolah, ada datang tepat waktu. Yang datang tepat waktu bisa langsung kita tuliskan ya. Datang tepat waktu. Terus kemudian yang terakhir apa? Melaksanakan tata tertib. Melaksanakan tata tertib. Nah, tata tertibnya tentu saja tata tertib sekolah. Nah, kita sudah dapat dari sekian tadi yang kalian tuliskan, kita sudah mendapatkan 6. Nggih? 6 buah keyakinan kelas yang nanti akan jadi keyakinan kelas. Tapi ini masih berupa peraturan sekolah atau peraturan kelas. Nah, bagaimana nanti caranya kita membuat ini menjadi sebuah keyakinan kelas? Ini sudah tertulis, gitu. Nah, ayo kita sudah ubah tadi dari kalimat yang bermacam-macam ini semuanya sudah menjadi kalimat positif. Nah, tugas kita sekarang yang ketiga itu menyarikan. Menyari diambil sarinya, intinya dari keenam peraturan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan itu dasarnya saja kita ambil. Misalnya makan dan minum di luar kelas. Ini berarti lebih ke kegiatan apa? Misalnya keyakinan kelas ini contohnya nggih, disiplin, menyayangi. Terus kemudian apalagi tanggung jawab, hormat. Nah, seperti itu. Nanti kita saringkan ini menjadi hanya beberapa saja nanti akhirnya dari ini. Oke? Nah, kita lihat membuang sampah pada tempatnya, menyayangi teman, datang tepat waktu, melaksanakan tata tertib. Nanti bisa kita ambil ini beberapa ini lebih mengerucut lagi, mengecil lagi menjadi yang namanya keyakinan kelas. Coba kalau makan dan minum di luar kelas, ini termasuk kita namanya termasuk apa tadi? Misalnya dari keyakinan ada yang disiplin tadi, ada yang tertib, ada yang tanggung jawab. Termasuk apa coba kalau ini? Tertib, nggih. Tertib apa disiplin?
Tertib. Nggih? Nggih, yakin? Yakin mboten? Yakin? Yakin mboten? Nah, nanti nilai yang kita ambil itu intinya tadi. Misalnya makan dan minum di luar kelas, berarti kita nanti hampir sama dengan yang ini. Apa? Budayanya positif yang kita ambil adalah budaya tertib. Coba kita lihat di sini. Jadi yang nomor 1 bisa kita tuliskan ya. Apa budaya yang kita ambil? Tertib. Nah ini nilai kebajikan yang kita yakini. Nek jenenge tertib itu berarti kita melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini baru namanya tertib. Terus coba membuang sampah pada tempatnya. Berarti itu termasuk apa? Termasuk apa? Apa? Disiplin. Sama tidak dengan ini? Sama. Jadi nilai yang kedua adalah disiplin. Oke, ini nilai yang kita yakini yang kedua. Terus yang ketiga, kalau mengerjakan tugas dari guru ini juga termasuk apa? Disiplin juga, nggih kan? Nah, sekarang kalau menyayangi teman ini berarti termasuk apa? Ini termasuk rasa termasuk Nah, di sini dari peraturan yang kita pelajari tadi kita belajar tentang 3 nilai kebajikan, nggih? Nah, itu bisa kita tuliskan nanti di sini, nggih? Bisa kita tuliskan di sini. Tapi mengko ben api, nggih, engko nulisnya nenggon kertas nanti kita tempelkan. Ini sementara seperti ini dulu, nanti kita isikan di sini. Jadi kita sudah memiliki untuk kelas ini kita mempunyai 6 ya. Punya 6 keyakinan kelas. Ini kalian sepakat apa mboten? Sepakat ya. Jadi yang pertama, makan dan minum di luar kelas. Ini jangan hanya berupa tulisan saja, tapi harus dilaksanakan, diyakini, dilakukan setiap hari. Membuang sampah pada tempatnya juga sama, nggih? Membuang sampah pada tempatnya. Bendino nek berjajan ya sampai dibuang di tempat sampah, nggih? Karena ini sudah nilai yang kita sepakati. Orang disepakati tapi juga diyakini. Nek wis diyakini kudu dilakoni, nggih? Mengerjakan tugas dari guru, mbok kuwi PR, mbok kuwi tugas harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Apalagi PR. Kalau PR itu singkatan dari apa sih? Mengerjakannya di mana? Rumah. Berarti nek gara PR neng sekolahan jenenge PR bukan? Bukan. Berarti kalau ada tugas harus dikerjakan di rumah. Menyayangi teman. Menyayangi teman ini artinya luas. Tidak mengejek, nggih? Ya, tidak mengejek, tidak membuli, terus tidak menyakiti dalam artian nutuk, jawil, jiwit, ngeplak, nggih? Itu namanya sudah kekerasan fisik. Sedangkan kita kekerasan verbal wae, ngunek-nek kancane niku sudah termasuk bullying, nggih? Misalnya kowe iki bodoh, ndak boleh, nggih? Tidak boleh. Setiap orang itu punya kemampuan berbeda-beda. Kita harus menghormati dan menyayangi teman. Terus datang tepat waktu ini disepakati juga, nggih? Nek disepakati berarti misal pembelajaran kita jam 7 kan kita sudah mulai sholat duha, nggih? Jadi sebelum jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Melaksanakan tata tertib, melaksanakan aturan, karena sekolah itu punya
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas nggih? Ini keenam-enamnya kita sepakati semua. Nggih? Baik, nanti kalau sudah kita sepakati nanti dibuat terus ditempelkan di sini nggih. Nggih. Jadi dari 6 itu nanti dibuat, ditulis nggih, terus ditempelkan di sini. Itu Bu Guru punya kertas. Nanti silakan ditulis yang bagus di sini, dipotong, ditempelkan nomor 1. Apa itu? Makan dan minum di luar kelas dan seterusnya. Nanti ditempel di sini, nggih? Betul nggih? Ini keyakinan kelas kalian loh, bukan Bu Guru loh yang buat nggih. Yang membuat kalian sendiri. Jadi harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena kalian sudah sepakat, maka kalian harus sebagai bentuk nanti misalnya yang melanggar aturan itu siapa yang tidak mengikuti aturan, mari kita sama-sama belajar bertanggung jawab dengan membuat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh satu siswa satu kelas. Nah, coba di sini nanti silakan kalian maju satu per satu, nggih. Menuliskan namanya, terus kemudian tanda tangan. Ayo dimulai dari nomor 1, Cantika. Tuliskan dulu namanya. Setelah dituliskan namanya nanti tanda tangan di sebelah sampingnya sini, namanya ditulis dulu. Enggak sembarang. Betul. Tanda tangan di sini. Ya, nomor 2 selanjutnya Zahra. Ayo dituliskan di sini nomor 2 di sini nggih. Nah, tulis namanya, tanda tangan. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan kita satu kelas. Nanti juga kita tempelkan di samping keyakinan kelas yang sudah kita buat, supaya kalian tidak lupa bahwa kalian sudah bersepakat untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nggih, tanda tangan di sini. Nggih. Ya, nomor 3. Ya, Adi Taman. Tulis namanya, tanda tangan. Selanjutnya nomor 5 ya. Ini ditulis nomornya dulu, nomor 5, nama. Oke. Nama, tanda tangan. Berikutnya sini ditulis nomor 6. Namanya ditulis. Sak-sak panjang boleh, pendek boleh. Oke, nomor 7. Nomor 8.
9. Nomor 10 izu. Nah, ini nanti semuanya sudah tanda tangan, nggih. Nanti kita buat print out-nya, nggih, ditulisnya terus nanti ditempel di sini biar rapi, nggih. Nomor satunya apa, nomor 2-nya apa, dan harus diapakan tadi? Dilaksanakan setiap hari, dibudayakan. Jadi ada 3 nilai yang harus kalian yakini dan dilaksanakan setiap hari, yaitu ada tertib, disiplin, dan bermanfaat. Sampai di sini cukup jelas? Ada pertanyaan? Betul, nggih? Nah, sekarang keyakinan kelas kita sudah terbentuk. Ayo kita bersama-sama membentuk yang namanya budaya positif di sekolah maupun di kelas. Utamanya di kelas dulu, nanti secara luasnya kita laksanakan di sekolah. Karena nanti setiap kelas juga akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jelas? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, nggih. Untuk hari ini nanti bisa dilanjutkan untuk pelajaran berikutnya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Dan apakah kamu tahu kenapa kamu ibu panggil ke sini? Ya Bu, apakah karena masalah saya dengan Alia tadi pagi? Ya, baguslah kalau kamu tahu. Tadi Bu Guru mendapat laporan dari teman-teman kamu. Katanya tadi pagi kamu merobek buku Alia. Apakah itu benar? Benar Bu, memang saya membukanya. Mengapa kamu sampai menyobek buku matematikanya Alia, Nak? Soalnya saya jengkel Bu, mau pinjam buku PR matematika Alia, tetapi tidak boleh. Dan saat pada saya meminjam buku Alia malah menarik bukunya. Dan akhirnya bukunya pun sobek Bu. Oh, begitu ceritanya. Baiklah Adan, bolehkah Bu Guru bertanya? Iya, boleh Bu. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Sebenarnya saya sudah berusaha Bu, tetapi PR-nya terlalu sulit untuk saya. Dan saya sudah meminta tolong ibu saya untuk membantu mengerjakannya, tetapi ibu saya juga tidak bisa membantu saya untuk mengerjakan. Baiklah, kalau begitu Ibu bisa menerima alasanmu Adan. Tapi coba kamu pikirkan kembali. Apakah dengan cara memaksa teman meminjam bukunya, bahkan sampai menyobeknya, itu juga benar? Coba bayangkan seandainya kamu berada di posisi Alia, perasaan kamu bagaimana? Saya tahu saya salah Bu, saya minta maaf. Seharusnya saya meminta tolong Alia membantu saya mengerjakan PR saya, bukan meminjam buku dan menentukan jawabannya. Dan saya juga tidak boleh memaksakan kehendak orang lain saya kepada orang lain Bu. Bagus, kalau kamu sudah menyadari kesalahan yang sudah kamu perbuat. Coba kamu sebutkan keyakinan apa yang belum kamu terapkan. Menghormati sesama teman Bu. Betul sekali. Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Saya akan menemui Alia dan meminta maaf Bu. Dan saya juga akan mengganti buku Alia yang robek. Terima kasih sudah mengingatkan saya Bu. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah Adan, terima kasih kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan
akan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu boleh istirahat sekarang. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan dari kelas 5 SDN 2 Girioso. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Titik tentang kesalahan saya yang sudah merobek buku PR Alia tadi pagi. Saya tidak dimarahi oleh Bu Titik, tapi justru saya disadarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nada. Sama-sama. Nada, apakah kamu tahu kenapa kamu Ibu panggil ke sini? Tidak, Bu. Baiklah, Senin kemarin kamu tidak mengikuti latihan lomba FTPI ya? Iya, Bu, mohon maaf karena saya belum pulang, ingin ikut ayah pergi arisan ke rumah saudara di Wonogiri. Wah, itu pasti menyenangkan buat kamu ya. Bu Titik juga pasti akan senang kalau bisa bersilaturahmi ke rumah keluarga. Tapi apakah tindakan kamu itu benar? Tidak, Bu, soalnya saya tidak mengikuti latihan lomba FTPI sebelum izin dulu kepada Bu Guru. Nah, kamu masih ingat tidak dengan keyakinan sekolah kita? Coba kira-kira keyakinan sekolah kita apa yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah, Bu. Betul sekali, Nada. Padahal kegiatan lomba FTPI itu waktunya hanya tinggal 2 minggu lagi. Dan kamu adalah wakil dari sekolah yang Ibu harapkan bisa memberikan prestasi buat sekolah kita. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan keyakinan yang sudah kamu yakini tadi? Saya bisa minta izin dulu kepada Bu Titi sebelum saya ikut ayah pergi arisan ke Wonogiri, Bu. Bisa juga sih, tapi apakah ada alternatif lain yang lebih bagus lagi? Saya mengikuti latihan lomba FTPI dulu sebelum saya ikut ayah pergi arisan. Karena sebenarnya arisannya masih sehabis asar, Bu. Nah, apalagi seperti itu, bagus sekali ya. Berarti kamu sudah paham bahwa kita itu harus selalu tertib pada aturan sekolah ya, Nada? Ya, Bu, insya Allah saya akan berusaha lagi ke depannya akan lebih tertib. Ya, luar biasa, itu anak hebat Ibu. Terima kasih Nada untuk waktunya. Kamu boleh istirahat sekali ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi